Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah istirahat dan kita akan lanjutkan sesi yang ketiga dari topik yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dengan kuasa Roh Kudus, Engkau terus menyertai dan memimpin kami, dan kami sudah menyelesaikan 2 sesi. Dan saat ini kami akan memasuki sesi yang ketiga, dan juga merupakan sesi yang sangat penting untuk mengetahui apa tanda-tanda seseorang yang dipenuhi Roh Kudus. Engkau pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu, buka hati dan pikiran kami, terutama para pendengar, supaya kami bisa memahami dengan jelas tentang gejala atau tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kita lihat kembali ke layar. Topik Roh Kudus ada 15 sesi. Dan saat ini kita akan memasuki sesi yang ketiga. Sudah siap? Sesi yang menurut saya ini sangat-sangat penting, karena sesi ini akan membahas, topiknya adalah tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Karena penjelasan antara gereja satu dengan gereja lain tentang tanda-tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus berbeda-beda. Kenapa bisa demikian? Nah, inilah yang akan kita dalami pada hari ini. Apakah tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus? Ini adalah sesi yang ketiga. Seperti yang saya sudah katakan, bahwa kita adakan seminar 2 hari, dan hari ini paling tidak kita akan selesaikan 7 atau 8 sesi, sehingga besok kita bisa lanjutkan 1 hari lagi, supaya kita bisa menyelesaikan dari topik yang kita rencanakan Roh Kudus, yaitu ada 15 sesi. Panjang ya. 15 sesi itu pun sudah saya pangkas loh, karena manfaat dari Roh Kudus cukup banyak, tapi saya hanya ambil 3 bagian dari manfaat tersebut. Kita akan masuk ke sesi yang ketiga ini. Pada bagian awal saya sudah jelaskan bahwa percaya Yesus dan dipenuhi Roh Kudus adalah 2 hal yang berbeda dan terpisah. Sehingga jika ada hamba Tuhan yang mengatakan ketika engkau percaya Yesus engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, menurut saya pernyataan tersebut kurang tepat. Demikian pula ada pendeta yang mengatakan pada saat engkau dibaptis, saat itulah engkau dipenuhi Roh Kudus. Seperti contoh waktu Yesus dibaptis, saat itulah Roh Kudus turun seperti burung merpati. Apakah betul? Menurut saya juga tidak tepat. Kenapa demikian? Kita coba bahas lebih jauh. Layar selanjutnya. Lihat kembali pelajaran yang kedua. Pelajaran yang lalu saya sudah katakan, orang yang sudah percaya Yesus tidak secara otomatis juga sudah dipenuhi Roh Kudus. Lihat kembali ini. Ketika Yesus melakukan pelayanan kurang lebih 3 tahun di muka bumi sebelum dia disalibkan, saat itu sudah banyak orang yang percaya kepada Yesus. Ada 12 rasul. Kemudian ada 70 murid yang dicatatkan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 1. Bahwa Yesus pernah mendidik 70 murid di satu forum terpisah, beda dengan 12 rasul ini. Kalau 12 rasul ini mungkin siang malam bersama-sama dengan Yesus, kemanapun Yesus berada mereka ikut. Tapi 70 murid ini dididik secara khusus di dalam satu forum. Setelah dididik, lalu diutus 2 orang ke tempat yang akan dikunjung oleh Yesus dalam satu masa tertentu. Nah, selain itu Yesus juga pernah melakukan satu mujizat, 5 roti 2 ikan yang dimakan oleh 5.000 laki-laki. Ingat ya, 5.000 laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Selain itu, ketika Yesus melakukan pelayanan, Yesus juga didukung oleh para pengusaha-pengusaha, terutama wanita-wanita karir. Selain itu, sepanjang pelayanan 3 tahun itu, Yesus banyak lakukan mujizat, tanda heran, kesembuhan
Dia mengajar di mana-mana sehingga banyak orang yang mengikuti Yesus. Karena itulah, sebelum Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta, saya bisa katakan orang yang sudah percaya dan menerima Yesus itu sudah ratusan jumlahnya. Hanya 70 murid dan 12 rasul saja sudah hampir mencapai 100 orang. Itu tenaga inti loh. Nah, apakah mereka sudah dipenuhi Roh Kudus? Saya katakan belum. Nah, Roh Kudus baru dicurahkan pada hari Pentakosta, dan di hari Pentakosta itulah mereka yang berkumpul di loteng di kota Yerusalem dipenuhi Roh Kudus. Jumlahnya kurang lebih 120 orang. Nah, setelah itu baru yang lain. Setelah hari Pentakosta 3.000 orang dibaptis. Mungkin setelah itu masih banyak lagi yang dicurahkan Roh Kudus. Karena itu orang yang sudah percaya Yesus tidak otomatis sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian, sudah percaya bahkan sudah dibaptis juga belum tentu sudah dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat satu kasus yang nyata di Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan baca sekilas. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Jadi waktu Paulus bertemu dengan sekelompok orang-orang yang sudah percaya Yesus di Efesus, Paulus tanya, "Kalian sudah dapat Roh Kudus belum?" Mereka jawab, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar ada Roh Kudus." Karena waktu Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, penyebaran berita tersebut mungkin belum sampai ke telinga mereka. Beda dengan zaman sekarang, di mana ada satu berita, langsung berita tersebut menyebar dengan begitu cepat lewat media, lewat handphone, lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Zaman dulu tidak begitu. Karena itulah tidak heran orang-orang Efesus tidak pernah mendengar tentang ada Roh Kudus. Padahal mereka sudah percaya Yesus, bahkan mereka juga sudah dibaptis. Namun baptisan yang mereka terima itu adalah versi Yohanes Pembaptis. Nah, akhirnya di ayat yang keempat Paulus katakan, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, ayat yang kelima, setelah Paulus panjang lebar menjelaskan kepada mereka, di ayat yang kelima akhirnya mereka dibaptis ulang. Caranya adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang keenam, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Nah, ayat tersebut sangat jelas, sudah percaya Yesus dan sudah dibaptis belum tentu sudah dipenuhi Roh Kudus. Karena untuk dipenuhi Roh Kudus, kita harus adakan sesi khusus berdoa memohon Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tidak turun tiba-tiba Anda lagi jalan, lagi makan, Roh Kudus turun. Tidak begitu. Ada satu sesi khusus Anda harus lakukan untuk memohon Roh Kudus. Lalu, apakah tanda-tanda ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus? Karena ada pemahaman yang keliru. Ada pendeta yang mengatakan Roh Kudus, ketika engkau percaya, Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam hati Anda. Lalu Roh Kudus itu bagaimana kita tahu? Karena dikatakan tinggal diam di dalam hati kita. Tidak ada gejala apapun. Kita akan coba lihat. Apakah ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus ada tanda-tanda, ada gejala yang jelas? Sudahkah Anda terima Roh Kudus? Ketika saya bertanya demikian, hampir semua pendeta, mungkin juga hampir semua orang Kristen akan mengatakan, yes, ya, saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Lalu kita harus mengetahui juga, pengakuan dan pembuktian itu dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Andai kata Anda mengaku sudah dapat Roh Kudus, tapi engkau tidak bisa membuktikan apa tanda bukti engkau sudah dapat Roh Kudus, sama saja pengakuan ini tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Karena secara prinsip semua gereja, semua hamba Tuhan, semua umat Kristen pasti mengaku mereka dipimpin oleh Roh Kudus.
Permasalahannya, apa buktinya? Karena jika engkau mengatakan sudah mendapat kepenuhan Roh Kudus, tetapi engkau tidak bisa membuktikan, sama saja pengakuan itu sia-sia. Bahkan Anda cenderung berbohong. Karena Anda belum dapat Roh Kudus, tapi Anda mengaku sudah dapat Roh Kudus. Atau kemungkinannya adalah Anda tidak mengerti bagaimana tanda-tanda orang dapat Roh Kudus. Apakah bahasa roh adalah tanda bukti seseorang dipenuhi Roh Kudus? Nah, ini juga menjadi dilema, menjadi permasalahan. Karena ketika berbicara tentang bahasa roh, gereja-gereja itu terpecah menjadi dua kelompok. Hamba-hamba Tuhan terpecah menjadi dua kelompok, yaitu pro dan kontra bahasa roh. Maksudnya adalah ada sekelompok pendeta-pendeta yang percaya dan berkata bahwa bahasa roh itu alkitabiah. Tapi ada satu kelompok lagi pendeta-pendeta mengatakan bahasa roh itu tidak alkitabiah. Itu hanya terjadi di zaman gereja awal. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Dan zaman sekarang berbahasa roh sudah berhenti. Di Kelapa Gading ada seorang pendeta, mungkin tidak elok kalau saya sebutkan namanya. Beliau mengatakan bahasa roh sudah berhenti dengan ayat-ayat tafsiran, sehingga dia tidak percaya bahasa roh yang ada pada hari ini. Ketika ada pendeta yang berbahasa roh, ketika ada jemaat yang berbahasa roh, dia katakan itu sesat, itu pekerjaan setan. Cukup berani itu hamba Tuhan mengklaim seperti itu. Kita lihat yang anehnya, yang kelompok ini mengatakan setuju bahasa roh, yang kelompok ini mengatakan tidak setuju dengan bahasa roh, tapi dua-duanya mengaku mereka dipenuhi Roh Kudus, gereja mereka dipimpin oleh Roh Kudus, pribadi mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa bisa demikian? Padahal kitab suci yang dipegang itu sama. Oke, kita lihat lebih jauh layar ini. Pengakuan ada Roh Kudus, semua orang mengaku ada Roh Kudus. Tapi terjadi pro dan kontra tentang bahasa roh. Kalau kita mengatakan bahasa roh adalah tanda bukti seseorang dipenuhi Roh Kudus, pro dan kontra ini, ada gereja yang setuju dan menerima bahasa roh, dan mereka katakan itu alkitabiah dan itu tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Tapi ada sekelompok gereja, sekelompok pendeta yang mengatakan tidak. Bahasa roh itu sudah lalu di zaman dulu. Mereka cenderung menolak dengan bahasa roh, dan mereka juga buktikan ayat-ayat Alkitab. Dan anehnya kitab suci yang kita pegang itu sama, sehingga saya bingung mana yang benar. Yang setuju dengan bahasa roh mengatakan tanda bukti seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah dapat berkata-kata dengan bahasa roh atau glosolalia. Sedangkan yang tidak setuju dengan bahasa roh, mereka juga punya argumentasi. Tanda bukti seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah dia bisa menghasilkan buah-buah roh. Dengan kata lain, ada terjadi perubahan karakter di dalam hidupnya. Bahkan kelompok ini cenderung menyerang kelompok yang berbahasa roh. Mereka berkata, apa-apaan kalian? Sedikit-sedikit bahasa roh, sedikit-sedikit bahasa roh, tapi karakter kalian, perbuatan kalian nggak mencerminkan kalian sudah dipenuhi Roh Kudus. Gimana tuh? Sehingga mereka cenderung menekankan pembentukan karakter adalah ciri-ciri orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Hidup dengan benar, hidup dengan kudus, hidup penuh kasih, itu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ini pendapat kelompok yang sebelah ini. Nah, dari kedua kelompok tersebut mana yang benar? Karena sama-sama punya dasar Alkitab. Permasalahannya, apakah Alkitab kita mengandung dua kebenaran? Ini benar, ini juga benar? Kan tidak mungkin. Harus ada kejelasan apa sih tanda bukti seseorang dipenuhi Roh Kudus. Nah, di topik ketiga inilah kita akan bahas lebih tajam, bahas lebih mendalam, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan pemahaman, mungkin pemahaman yang baru yang belum pernah Bapak Ibu dapatkan, baik di sekolah teologi maupun seminar-seminar dari banyak hamba-hamba Tuhan. Tapi karena saya khusus mendalami topik Roh Kudus, saya coba menyajikan apa yang Tuhan titipkan, berikan kepada saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu hari ini. Mengapa bisa terjadi dua pandangan yang berbeda dan bertolak belakang antara berbagai macam denominasi gereja? Padahal Alkitab yang dipegangnya itu sama, kecuali jika Alkitab yang dipegang itu berbeda, mungkin bisa menimbulkan
perdebatan, perbedaan pandangan, perbedaan konsep, itu wajar. Tapi kalau Alkitabnya sama tapi menimbulkan dua pandangan yang berbeda, menurut saya ada permasalahan yang harus kita gali lebih tajam lagi, lebih mendetail. Karena berbicara tentang Roh Kudus, ini topiknya berat. Kita berbicara tentang dunia roh, kita berbicara tentang sesuatu yang abstrak. Oke? Perbedaan penafsiran Alkitab. Ini adalah permasalahannya sangat-sangat menentukan. Beda-beda pandangan, penyebabnya ada di sini. Kita lihat 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Perhatikan dengan sangat jelas di sini, Petrus berkata, Alkitab ini, nubuat firman Tuhan, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Berapa banyak doktor-doktor teologi, profesor-profesor teologi menafsirkan Alkitab dengan hikmat, logika, dan kepintarannya sendiri. Kadang-kadang mereka menggunakan buku-buku karangan teolog-teolog lain. Dia baca, dia analisa, menurut teolog satu ini, menurut teolog satu yang lagi, dia kumpulkan, lalu dia rangkum, lalu dia simpulkan sendiri konsep dia. Padahal pemahaman kita terhadap Alkitab yang menjadi acuan adalah ayat-ayat Alkitab. Karena itu saya tidak banyak mengutip buku-buku yang ditulis oleh para teolog, karena menurut saya sumber utama yang harus kita gali adalah Alkitab. Oke? Karena apa yang ditulis oleh para teolog-teolog ini tidak salah untuk kita jadikan referensi, tapi mereka juga menggalinya dalam Alkitab. Apa bedanya kalau begitu? Karena itulah kita coba lebih mendalami. Untuk bisa memahami Alkitab, jangan sekali-kali mengandalkan hikmat, logika, dan kepintaran sendiri. Kita tidak akan bisa menemukan jawabannya. Karena Alkitab itu firman Tuhan. Untuk memahami Alkitab tidak bisa mengandalkan hikmat, logika, dan kepintaran. Karena firman Tuhan beda dengan buku-buku pengetahuan umumnya, beda dengan buku-buku fisika, beda dengan buku-buku ilmu pasti yang mengandalkan hikmat logika manusia, karena yang menulis juga sesama manusia. Tapi firman Tuhan itu bersumber dari Allah melalui Roh Kudus. Karena itu untuk bisa memahami Alkitab mutlak dipimpin lagi oleh Roh Kudus. Mohon Tuhan Yesus menyertai memimpin kita, baru kita bisa mengerti. Coba perhatikan gambar ini. Menurut Anda, gambar ini menghadap ke depan atau menghadap ke arah kiri? Saya akan bukakan gambar ini, tapi saya batasi waktunya hanya 10 detik. Bapak Ibu perhatikan ya, 10 detik. Perhatikan gambar ini. Menurut Bapak Ibu, gambar ini menghadap ke depan atau menghadap ke sebelah kiri? Boleh angkat tangan yang menghadap ke depan. Ayo cepat-cepat. Oke, lumayan banyak. Menghadap ke arah kiri. Angkat tangan. Nah, benar nggak yang saya katakan? Hanya satu gambar saja yang kita lihat, objek yang kita perhatikan, objek yang kita amati sama. Tapi kenapa bisa muncul dua pandangan berbeda? Satu kelompok mengatakan gambar ini menghadap ke depan wajahnya, tapi satu lagi mengatakan menghadap ke kiri, padahal objek yang kita lihat itu sama. Demikianlah pemahaman kita terhadap Alkitab. Ayat yang kita baca mungkin sama, tapi menimbulkan pandangan yang berbeda. Lalu, mana yang benar? Untuk mengetahui mana yang benar dari gambar ini, kita harus tanya kepada pelukisnya. Menurut pelukisnya, kalau pelukisnya memang sengaja mengarahkan wajahnya ke depan, berarti kalau yang menafsirkan ke kiri itu salah. Atau jika dia memang melukiskan wajahnya menghadap ke kiri, lalu kita tafsirkan menghadap ke depan, berarti kita sudah beda dengan pelukis. Itu sudah salah. Nah, atau kemungkinan yang ketiga, pelukis memang sengaja untuk membuat gambar ini supaya masing-masing tafsirkan sendiri. Nah,
beda lagi konsepnya. Karena itu, kita harus belajar memahami maksud dan kemauan dari pelukis. Itu yang paling tepat. Ya? Jadi bukan menurut Anda, bukan menurut saya. Demikian pula pemahaman kita terhadap Alkitab. Bukan menurut saya, bukan menurut Bapak Ibu, tapi menurut Tuhan. Ayat-ayat tersebut maksudnya apa? Itu yang paling penting. Kemudian lihat lagi, gambar apa? Gambar berikut ini. Perhatikan baik-baik. Ada yang mau coba jelaskan gambar ini? Nah, Bapak yang angkat tangan tadi. Menurut Bapak apa? Jadi sebuah pantai. Nah, di pantai itu apa? Di pantai itu ada dua orang sedang pacaran. Kemudian ada sebuah pulau di seberang itu. Kemudian ada satu pohon besar di pantai dekat di mana mereka berdiri. Oke? Ada yang setuju dengan pendapat Bapak ini? Oh, banyak ya, banyak setuju. Bagus. Ini sudut pandang. Ada nggak yang lain yang punya pandangan yang berbeda dengan Bapak baju kuning tadi? Ada nggak? Tidak ada ya? Coba perhatikan lebih jeli gambar ini. Tangkap nggak? Gambar ini ada satu siluet dari seorang bayi besar yang sedang berbaring. Coba perhatikan dengan baik. Siapa yang sudah menemukan? Ibu sudah menemukan ya? Ya, karena ibu pernah jadi ibu ya, sudah punya anak ya? Oh, berarti ibu sudah temukan bayi di sini. Bapak-bapak sudah temukan bayi yang ada di gambar ini? Belum, karena Bapak nggak pernah mengandung. Tidak, jangan-jangan belum pernah urus bayi. Tapi ibu ini tahu. Coba ibu jelaskan di mana? Iya, betul loh ibu. Perhatikan gambar ini. Seorang bayi terbaring, itu kakinya menghadap ke ini dan tangannya itu seakan sedang memegang dahan pohon. Nah, kemudian ada mulutnya, hidungnya, matanya, dan batok kepalanya cukup besar. Nangkap nggak? Lalu punggungnya melengkung di pohon tersebut dan tepi pantai. Nangkap nggak? Nah, mulai banyak nangkap, puji Tuhan. Nah, inilah cara kita memandang sesuatu objek. Sama juga cara kita memandang kebenaran Alkitab. Yang satu memandang ini, yang satu memandang ini. Nah, yang satu mungkin sudah menemukan suatu ayat yang terkandung rahasia di dalamnya, yang satu belum. Yang kita lihat mungkin gambar nyatanya, tapi siluet yang ada di dalam gambar ini kita tidak tangkap, betul? Memang tidak mudah. Sama juga menggali, memahami Alkitab tidak mudah. Karena itulah perlu penggalian dan penelitian. Ketika kita berbicara tentang bahasa roh, ada dua tafsiran berbeda padahal Alkitabnya sama. Kenapa bisa demikian? Karena Alkitab memang sulit dimengerti. Nah, yang satu setuju bahwa bahasa roh sebagai tanda bukti seseorang dipenuhi Roh Kudus, sedangkan yang satu lagi tidak setuju. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang hadir yang 200-an di sini ada di posisi mana. Saya boleh tahu yang setuju dengan bahasa roh boleh angkat tangan? Ya, angkat tangan. Wow, lumayan banyak ya. Nah, yang tidak setuju dengan bahasa roh boleh angkat tangan? Yang sudah angkat tadi jangan angkat lagi ya. Yang tidak setuju bahasa roh. Nah, kenapa bisa berbeda Bapak Ibu? Yang setuju bahasa roh di sini lebih banyak daripada yang tidak setuju dengan bahasa roh. Tapi saya lihat ada sebagian kecil yang tidak angkat tangan. Kenapa Bapak Ibu? Bingung atau sama saja? Mesti ada kejelasan. Jadi terbagi 3 kelompok di sini. Nah, yang setuju bahasa roh dan yang tidak setuju bahasa roh mau berdebat dulu nggak? Kalau mau saya beri waktu 10 menit. Jadi saya duduk minum kopi dulu. Mau?
10 menit, jangankan 10 menit, 1 hari pun belum tentu akan selesai Anda berdebat, betul? Karena masing-masing mempunyai argumentasi, masing-masing akan keluarkan dasar-dasar ayatnya, dan akhirnya perang ayat. Kalau debatnya baik, debatnya dengan kepala dingin masih oke. Kalau debatnya terpancing emosi, bisa berantem kita di sini, betul? Karena itulah kita akan gali lebih jauh mana yang benar. Bapak Ibu boleh punya pandangan yang berbeda dengan saya hanya coba memaparkan sesuai dengan pemahaman saya terhadap apa yang Tuhan berikan kepada saya, pengetahuan yang saya dapatkan, yang saya gali di dalam Alkitab ini. Apakah ada dampak ketika perbedaan tafsir itu terjadi? Kita lihat kembali apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Alkitab adalah buku yang sulit dimengerti. Lihat perkataan Petrus tentang kitab yang ditulis oleh Paulus. 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. Ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ternyata Petrus pernah membaca kitab yang ditulis oleh Saulus. Dan ketika dia membaca kitab yang ditulis oleh Paulus, Petrus berkata apa? Ayat 16. Hal itu dibuatnya di dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Perhatikan kalimat ini. Dalam surat-surat yang ditulis oleh Paulus, kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus, jumlahnya lebih dari 10 kitab. Saya tidak tahu kitab mana yang dibaca oleh Petrus, dan dia berkata, di dalam kitab yang ditulis oleh Paulus ada hal-hal yang sukar difahami. Nah, karena sukar difahami, tentu kita harus menafsirkan, betul? Kalau zaman dulu ketika membaca tulisan Paulus dan tidak bisa dimengerti, belum tentu bisa bertanya pada waktu itu, Joy. Kalau zaman sekarang enak, ketika Anda baca buku saya dan Anda tidak mengerti, Anda langsung bisa telepon saya, Pak Nathan, maksud alinea ini, halaman ini apa maksudnya? Nah, atau Anda foto dengan handphone, lalu Anda kirim lewat WhatsApp, kemudian Anda tanya, saya balas juga dengan WhatsApp cepat. Kalau zaman dulu, Paulus di mana, Petrus di mana, kapan ketemu, mereka juga tidak tahu. Apalagi hari ini, Paulus sudah lama meninggal. Bagaimana kita bisa memahami apa yang ditulis oleh Paulus? Jika rekan kerja sama-sama rasul, sama-sama penulis saja tidak bisa saling memahami apa yang ditulis oleh mereka masing-masing, karena hikmat yang Tuhan berikan kepada masing-masing berbeda. Apalagi kita hari ini. Tapi ada permasalahan, ketika kita tidak memahami maksud dari penulis, lalu kita tafsirkan, salah tafsir, dampaknya adalah sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Perhatikan kalimat yang saya berikan, pergantian warna merah dan di garis bawah. Dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar difahami. Maksudnya tulisan Paulus banyak hal yang sukar difahami. Karena sukar difahami, maka perlu ditafsirkan. Tapi jika salah tafsir, dampaknya itu apa? Di sini dikatakan memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Apa yang dimaksud dengan putar balik? Banyak kita bisa tafsirkan makna putar balik. Sama juga misalnya, jika bahasa roh itu Alkitabiah dan tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus, lalu kita tafsirkan tidak begitu, berarti kan sudah terjadi pemutar balikan, betul? Mestinya ada bahasa roh, diputar balik menjadi tidak ada bahasa roh. Demikian pula, andai kata seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah melalui buah-buah roh yang dihasilkan, lalu Anda paksakan, oh harus bisa berbahasa roh baru tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus. Nah, itu juga terjadi pemutar balik, betul? Nah, tadi saya sudah menyinggung ada seorang hamba Tuhan di Sunter Kelapa Gading. Dia mengatakan, Roh Kudus sudah berhenti, wahyu sudah berhenti, mujizat sudah berhenti. Jika di Alkitab ternyata tidak menuliskan seperti itu, berarti kan sudah salah tafsir, terjadi pemutarbalikan. Nah, apakah betul Roh Kudus sudah berhenti dicurahkan?
Mujizat sudah enggak ada lagi, penglihatan sudah tidak berlaku lagi, nubuat sudah berhenti. Apakah betul? Tapi faktanya masih juga banyak gereja dan pendeta alami yang namanya mujizat, yang namanya bernubuat dan lain sebagainya, yang namanya penglihatan terjadi. Nah, apakah dari setan semua? Karena pendeta tersebut mengatakan kalau hari ini masih ada mujizat, masih ada nubuat, itu pasti dari setan. Betulkah mujizat sudah hilang dari gereja? Kalau saya masih percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Oke? Karena Alkitab sulit dimengerti, maka sering terjadi mispersepsi antara manusia dengan Allah. Maksud Allah begini, kita tangkapnya begitu. Perhatikan gambar ini. Coba saudara hitung, balok ini ada berapa batang? Perhatikan baik-baik. Silakan hitung, ada berapa batang balok ini? Ada yang menghitung? Nah, ini ayo coba saudari. Yang barusan angkat tangan, berapa? 7. Yakin 7? Coba hitung sekali lagi. 7 ya? Oke. Perhatikan lebih jelas. Dari sudut sini. Berapa batang baloknya? Loh, kok beda ya? Ya memang begitu. Dari sebelah sini dihitung ada 7. Tapi dihitung dari sebelah sini hanya 5. Lalu 2 batang balok kemana? Siapa yang harus bertanggung jawab hilangnya 2 batang balok itu? Coba. Mana yang benar dari 2 konsep yang berbeda? Nah, sama juga kita dengan Tuhan. Mungkin Tuhan katakanlah memberikan 7 firman kepada kita. Tapi karena kita nggak memahami firman-firmannya, kita hanya menjalankan 5 firman. Karena 2-nya kita salah tafsir. Bisa tangkap? Nah, oke lah. Mungkin balok ini jaraknya terlalu panjang dan terlalu jauh. Sekarang saya pendekkan baloknya. Coba perhatikan gambar yang satu ini. Mana yang benar Bapak Ibu? Yang satu mengatakan baloknya ada 4. Yang satu mengatakan baloknya ada 3. Coba. 2 orang ini berdebat sampai kapan akan selesai? Sampai besok pun nggak akan selesai. Karena masing-masing bertahan menurut prinsip, menurut apa yang dia lihat, menurut apa yang dia mengerti. Kelihatannya dua-duanya benar. Oke? Nah, tapi apakah bisa seperti itu? Ketika terjadi transaksi, 2 orang ini pasti berantem, pasti berkelahi. Yang satu penjual mengatakan saya jualnya 4 balok, tapi yang sebelah sini mengatakan saya hitungnya 3 balok. Siapa yang harus tanggung jawab 1 balok itu? Bapak yang saya kasihi, karena ini tolong untuk memahami Alkitab tidak semudah yang kita bayangkan. Sudut pandang berbeda bisa menimbulkan kesalahan di dalam tafsiran. Nah, sekarang kita akan lebih tajam di sini. Menurut Anda, apakah tanda bukti bahwa seseorang itu dipenuhi Roh Kudus? Mestinya ada. Kalau enggak, bagaimana saya tahu saya sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Anda sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Kalau kita tidak mengetahui, tidak mungkin dikatakan bahwa Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam diri kita dan kita nggak tahu, nggak bisa merasakan apa-apa. Apakah mungkin seperti itu? Tidak mungkin. Kita lihat, apakah saudara percaya adanya angin? Percaya angin? Percaya. Tapi apa buktinya angin itu ada? Jika Anda hanya percaya angin itu ada, tidak bisa membukti angin itu ada, sama saja apa yang Anda percaya itu kosong. Betul? Kan nggak mungkin hanya cukup percaya. Nah, demikian pula tentang Roh Kudus. Jika Anda hanya percaya Roh Kudus tapi tidak bisa membuktikan Roh Kudus itu ada, apa yang Anda percayai? Demikian pula Anda mengaku saya ada Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus sudah tinggal dan masuk di dalam diri saya. Lalu apa buktinya? Jika Anda tidak bisa membuktikan, berarti kepercayaan tersebut, keyakinan tersebut tidak komplit. Ada kurang. Kita lihat tentang angin. Dalam Alkitab, Roh Kudus itu diperbandingkan dengan angin. Kenapa diperbandingkan seperti itu? Karena Roh Kudus itu memang sesuatu yang abstrak, sulit dijelaskan. Karena itulah Tuhan pernah memakai angin sebagai media pembanding tentang Roh Kudus. Coba kita perhatikan baik-baik di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga.
Tuhan Yesus pernah membandingkan angin dengan Roh Kudus. Yohanes pasal 3 ayat 6 sampai 8. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepada kamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Perhatikan lebih jelas perkataan Yesus. Angin bertiup, engkau hanya bisa mendengar bunyinya, tapi engkau tidak bisa melihat dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Kenapa? Karena angin itu abstrak, tidak bisa kita lihat kemana dia datang, kemana dia pergi. Nah, sesuatu yang abstrak bukan berarti tidak bisa kita buktikan. Salah satu cara pembuktian di sini Yesus berkata, engkau bisa mendengar bunyinya. Ini kan pembuktian, betul? Nah, Yesus membandingkan angin dengan Roh Kudus. Perhatikan kata yang saya kelap-kelip dan beri goyang-goyang kata itu. Angin dan roh. Oke? Karena untuk bisa memahami tentang Roh Kudus, gejala orang yang dipenuhi Roh Kudus, mestinya kita ambil perbandingan angin dengan roh itu. Dan uniknya, pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan, kata angin ini muncul kembali yang berkaitan dengan Roh Kudus. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Perhatikan baik-baik kalimat yang saya ketik dengan warna merah. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Perhatikan tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yesus penulis Kisah Rasul, yaitu Dr. Lukas, dia menulis sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Tiupan angin keras, ada bunyi waktu Roh Kudus dicurahkan. Setelah itu mereka dipenuhi Roh Kudus. Lalu apa tanda bukti mereka dipenuhi Roh Kudus? Otomatis mereka langsung berglosolalia. Dari sini kita coba lihat tentang angin. Kita bisa mengetahui angin hanya dari dua gejala. Karena angin itu tidak kelihatan, angin itu abstrak. Namun kita bisa buktikan keberadaannya, dan ada dua cara untuk membuktikan angin itu ada. Cara pertama adalah dapat dilihat. Cara kedua adalah dapat didengar. Dapat dilihat artinya adalah efek yang ditimbulkan oleh angin, yaitu daun bergoyang. Nah, coba perhatikan ini AC. Nah, di bawah AC itu ada gantungan mungkin pengharum ruangan. Coba lihat, itu bergoyang-goyang. Anda lihat nggak? Ada sesuatu yang menggoyangkan gantungan tersebut. Lihat nggak? Enggak kan? Karena memang angin tidak bisa dilihat Bapak Ibu. Tapi angin bisa kita buktikan keberadaannya. Perhatikan yang bergoyang-goyang itu. Kita tidak melihat angin menggoyang, tapi kita tahu ini ada angin. Oke? Nah, yang duduk dekat AC di bawah itu, rambutnya yang agak goyang-goyang, jangan terlalu lama di sana Pak. Ibu, jangan terlalu lama di sana Ibu, nanti sakit kepala kena AC langsung. Kita lihat rambutnya yang bergoyang-goyang itu ditiup oleh angin. Artinya angin itu ada, bisa kita lihat. Lalu yang kedua, bisa didengar. Dari mana kita tahu angin itu bertiup? Akan menimbulkan suara atau bunyinya. Sehingga di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6, Yohanes pasal 3 ayat 6 sampai 8 tadi, Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau hanya mendengar bunyinya. Jadi angin bertiup bisa didengar bunyinya. Apalagi angin yang satu itu Pak, angin yang di dalam perut kita, itu lebih kencang bunyinya. Oke, kita lihat. Demikian pula orang yang dapat Roh Kudus, ada dua gejala yang dapat kita ketahui berdasarkan kata angin tadi.
Dua gejala ini apa? Perhatikan baik-baik Kisah Rasul pasal 2 ayat 33. Ini ayat kunci tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Perhatikan ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 33 adalah ayat kunci untuk memahami dan menjelaskan tentang gejala orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kita akan baca. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ada dua gejala yang paling nyata seseorang dipenuhi Roh Kudus. Sama seperti perbandingan angin tadi. Nangkap tidak? Kedua gejala itu apa? Ya, ibu yang depan baju hitam. Ditinggikan. Maksudnya ditinggikan di mana? Oke. Ada yang lain? Nah, oleh Bapak. Nah, perhatikan, dilihat dan didengar. Bagus. Dua gejala. Tadi saya sudah katakan seperti angin. Kita tahu angin itu adalah bisa dilihat dan bisa didengar. Padahal kita tidak melihat fisik dari angin, tapi kita bisa tahu angin ada karena bisa dilihat gejala yang ditimbulkan oleh angin dan bunyi yang ditimbulkan oleh angin. Oke, perhatikan kalimat ini. Lihat dan dengar. Demikian pula ketika orang dipenuhi Roh Kudus bisa dilihat. Maksudnya adalah tubuhnya itu bisa bergetar atau bergoyang. Nah, itu ayat-ayat yang di bawahnya. Nah, kita akan buka ayat di bawahnya lebih jelas lagi nanti. Bisa didengar secara otomatis orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa berbahasa roh atau berglosolalia. Dua gejala. Oke. Nah, dari dua gejala ini kita lihat lebih jauh. Bisa dilihat ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus dapat diketahui oleh orang lain karena dapat ditangkap oleh indera mata, yaitu bisa dilihat, dan oleh indera pendengaran, yaitu telinga. Artinya saya bisa tahu jemaat saya ini sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum berdasarkan kedua gejala tadi. Badannya bergetar nggak? Kemudian dia bisa berbahasa roh atau enggak? Perhatikan lebih jelas. Dilihat artinya, ketika orang dipenuhi Roh Kudus, ada gejala fisik yang dapat dilihat. Gejala fisik seperti apa? Badannya bergetar atau bergoyang. Mungkin menurut Anda aneh. Memang aneh Bapak Ibu. Maka tidak heran ketika Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, ada sekelompok orang yang tidak saleh mengejek orang yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka mabuk anggur manis. Kenapa ada muncul kalimat mabuk anggur? Karena gejala itu aneh. Mungkin badan mereka bergetar dan bergoyang. Padahal ketika badan mereka bergetar bergoyang, kesadaran 100% tidak hilang. Itu yang saya tahu dan saya alami. Oke. Kemudian bisa didengar, maksudnya adalah ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, ada suara yang keluar dari mulutnya, yaitu dia bisa berkata-kata dalam bahasa lidah atau glosolalia. Nah, dua gejala ini ada enggak? Bapak Ibu pernah alami enggak? Kalau boleh saya tanya, Bapak Ibu, apakah pernah alami dua gejala ini yang benar-benar pernah alami dapat Roh Kudus? Hanya 4-5 orang yang pernah alami gejala demikian. Wah, cukup menarik dong. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lebih jauh tentang gejala yang Bapak Ibu alami, bisa bergetar badan dan berbahasa roh. Tapi waktu Bapak Ibu alami ini, Bapak Ibu jatuh rebah enggak? Tidak. Kesadaran Bapak Ibu hilang enggak? Tidak juga. Oh, puji Tuhan. Itu yang saya maksudkan di Alkitab itu seperti itu. Oke, kita gali lebih jauh. Berikut ini akan kita buktikan dengan dasar Alkitab apakah benar bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bisa dilihat dan bisa didengar. Saya akan uraikan secara terpisah dilihat dan didengar. Dapat dilihat artinya ada gerakan fisik berupa getaran atau badannya bergoyang. Nah, kita lihat ayat-ayatnya. Kisah Rasul 8 ayat 15 sampai 18.
Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Perhatikan di sini, waktu kedua rasul yang diutus ke kota Samaria menumpangkan tangan kepada orang-orang Samaria. Nah, orang-orang Samaria ini sudah percaya dan sudah dibaptis. Yang menginjili mereka dan membaptis mereka namanya Diakon Filipus. Namun saat itu belum ada seorang pun dapat Roh Kudus, sehingga dari Yerusalem, kantor pusat gereja saat itu, mengirim 2 orang rasul, Petrus dan Yohanes. Nah, setelah sampai di sana, lalu kedua rasul menumpangkan tangan kepada jemaat-jemaat waktu doa. Dan Simon bisa melihat. Perhatikan, melihat. Simon ini siapa? Seorang tukang sihir, seorang dukun yang akhirnya juga bertobat dan percaya kepada Yesus dari penginjilan Filipus. Walaupun pertobatan sang dukun atau tukang sihir ini belum secara total. Kalau kita baca sampai ke bawah, pertobatannya itu masih ada permasalahan. Okay? Tapi intinya Simon ini bisa melihat waktu ditumpangi tangan, tiba-tiba orang yang ditumpangi tangan badannya bergetar atau bergoyang. Maka Simon penasaran, dia ingin menawarkan uang supaya rasul itu mentransferkan kuasa kepada tukang sihir ini. Lalu waktu dia pegang kepala orang, lalu orang itu juga badannya bergetar seperti yang dialami oleh jemaat di kota Samaria. Kemudian kita lihat ayat lain. Kisah Rasul 10:44-46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus dan seterusnya. Okay? Perhatikan kalimat ini, melihat. Jadi waktu itu Petrus diundang ke rumah Kornelius. Ini bangsa Roma. Jadi yang mendengarkan khotbah Petrus saat itu semuanya bangsa Romawi. Dan ketika Petrus lagi asik berkhotbah, menyampaikan firman, tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka yang mendengarkan khotbah Petrus. Apa tanda bukti Roh Kudus dicurahkan dan mereka dipenuhi Roh Kudus? Yaitu orang-orang yang menyertai Petrus, rombongan Petrus, bisa melihat orang-orang itu badannya bergetar. Bukan hanya itu, mereka juga berbahasa roh. Oke? Nah, kita akan lihat, melihat ya, bisa dilihat, berarti ada gejala fisik. Kemudian ayat lain. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jangankan menggoyangkan atau menggetarkan badan kita yang kecil. Ketika Roh Kudus bekerja secara luar biasa, bahkan gedung tempat mereka berdoa itu bisa digoyangkan oleh Tuhan. Kita lihat, perhatikan kata ini, goyanglah tempat mereka berkumpul. Artinya kan gedungnya ya bergetar, bergoyang loh. Saking hebatnya pekerjaan Roh Kudus pada saat itu. Luar biasa ya. Artinya ada gejala fisik Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan memberikan satu hal yang cukup unik. Ketika seorang dipenuhi Roh Kudus, badannya bisa bergetar atau bergoyang, juga dialami oleh Yohanes Pembaptis. Nah, ini kasus unik dan sangat khusus Bapak Ibu. Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan waktu Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, kepala Yohanes itu sudah dipancung. Yohanes sudah lama mati. Tapi karena Yohanes itu diutus oleh Allah untuk membuka jalan bagi Yesus dan juga untuk memperkenalkan konsep pengampunan dosa lewat baptisan, maka Yohanes Pembaptis itu sudah harus dipenuhi Roh Kudus. Kapan dia dipenuhi Roh Kudus? Ternyata ini kasus khusus waktu di dalam rahim ibunya. Lihat ayatnya. Lukas 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Tangkap gak Bapak Ibu? Dari ketika Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus di dalam kandungan Elizabeth, mamanya. Ini kan hal yang unik. Jauh hari,
puluhan tahun sebelum Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, Yohanes Pembaptis sudah dipenuhi Roh Kudus di dalam rahim ibunya. Lalu apa tanda bukti Yohanes dipenuhi Roh Kudus? Tadi saya sudah katakan, tanda bukti dipenuhi Roh Kudus itu ada dua. Berbahasa roh dan badan bergetar atau bergoyang. Nah, kalau jelas bahasa roh, kita nggak mungkin mendengar, Bapak Ibu. Nggak mungkin si bayi kecil, si Yohanes yang ada di dalam rahim ibunya tiba-tiba berbahasa roh dan kita bisa dengar dari luar. Kan nggak mungkin. Tapi gejala yang satu lagi bisa kita ketahui, yaitu badan Yohanes bergetar atau bergoyang. Coba kita lihat ayatnya. Lukas 1 ayat 44:1. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya Yohanes Pembaptis yang ada di dalam rahim, tetapi ibunya juga dipenuhi Roh Kudus. Nah, sangat jelas ketika Yohanes kecil, bayi Yohanes yang ada di dalam kandungan ibunya dipenuhi Roh Kudus, badannya melonjak, bergetar, itu goncangan, itu rahimnya Elisabet itu bergetar atau bergoncang karena Roh Kudus memenuhi Yohanes Pembaptis. Nangkap nggak di sini, Bapak Ibu? Karena itu Alkitab itu sangat seiring dan sejalan. Tadi saya sudah katakan, orang dipenuhi Roh Kudus bisa dilihat karena badannya bisa bergetar atau bergoyang. Itu sudah dialami Yohanes Pembaptis jauh hari, puluhan tahun sebelum Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, sama di Kisah Rasul pasal 2 ayat 33, dapat dilihat dan dapat didengar. Kita sudah jelas ya? Sekarang kita akan analisa, dapat didengar. Karena ada suara yang keluar dari mulut orang yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu dia bisa berkata-kata dalam bahasa lidah atau berglosolali. Lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Ini terjadi pada hari Pentakosta. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau saat itu bisa berbahasa roh. Bahasa roh itu bukan dipelajari, bukan ikut-ikutan. Jika ada pendeta yang mengajarkan, oh sekarang aku tumpangin tangan, engkau ikuti saya ya, lalu bala-balaba, sila-balaba. Nah, itu bermasalah, Bapak Ibu. Tidak boleh. Nanti kita malah menghujat Roh Kudus. Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau otomatis bisa berbahasa roh. Tidak usah belajar, tidak usah kursus. Sama seperti yang ayat ini. Begitu mereka dipenuhi Roh Kudus, langsung lidah mereka langsung bisa bergetar dan berkata-kata dalam bahasa lidah. Perhatikan kalimat yang saya kasih bawah. Berkata-kata dalam bahasa lain. Saat itu sebenarnya mereka berkata dalam bahasa lidah. Cuman ada 15 suku bangsa yang mendengar mereka berkata dalam bahasa ke-15 suku bangsa itu. Nah, suatu saat saya akan kupas bagian ini. Memang sangat unik. Kita lihat lagi Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 46. Nah, ayat ini sudah saya baca, cuman kita ambil bagian ini saja. Orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi ketika orang-orang Romawi di rumah Cornelius waktu mendengarkan khotbah Petrus tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus, tanda bukti mereka dipenuhi Roh Kudus adalah mereka berkata-kata dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa lidah, berglosolalia. Ini sangat nyata, Bapak Ibu, Alkitabiah. Kemudian kita lihat ayat lain. Kisah Rasul 19 ayat 6 sampai 7. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Jadi ketika Paulus sampai di kota Efesus, dia bertanya kepada orang-orang Efesus itu yang sudah percaya Yesus, kalian sudah dapat Roh Kudus belum? Mereka jawab belum. Lalu Paulus tanya, baptisan mana yang kalian baptis? Baptisan Yohanes. Lalu mereka dibaptis ulang dan setelah itu diadakan sesi doa mohon Roh Kudus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, langsung mereka dapat Roh Kudus. Apa tanda bukti mereka dapat Roh Kudus? Mereka berkata-kata dalam bahasa lidah atau bahasa roh dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Ini sangat Alkitabiah, Bapak Ibu. Saya bukan hanya mengemukakan satu kasus, tapi saya sudah kemukakan beberapa kasus yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat, ini juga sangat unik. Paulus, pada waktu pertobatan, Saulus juga sudah dipenuhi Roh Kudus.
Kapan dia dipenuhi Roh Kudus? Yaitu ketika Tuhan mengutus seorang hambanya bernama Ananias datang ke tempat tumpangan Paulus. Setelah itu Ananias menumpangkan tangan di atas Saulus dan Ananias berkata, kita lihat, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi waktu ditumpangi tangan, Saulus merasakan ada selaput yang jatuh dari matanya. Saat itu dia bisa melihat. Karena matanya sudah buta 3 hari. Dan bukan hanya itu, saat itu juga Saulus dipenuhi Roh Kudus. Lalu apa tanda bukti Saulus sudah dipenuhi Roh Kudus? Tanda buktinya adalah Saulus berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, tapi di sini kan tidak dikatakan berbahasa roh, betul? Kita lihat ayat lain. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ternyata rasul besar Saulus yang menulis kitab suci paling banyak, dia berkata, ketika aku dipenuhi Roh Kudus, aku juga berkata-kata dengan bahasa roh. Dan ketika dia berkata, aku berkata-kata dengan bahasa roh, itu lebih daripada kamu semua. Artinya Paulus sering kali menggunakan bahasa roh itu. Waktu dia berdoa bahasa roh, waktu doa berbahasa roh, waktu berdoa Saulus sering kali berdoa dengan bahasa roh. Nah, tentang bahasa roh dipakai untuk doa akan saya jelaskan pada sesi yang selanjutnya tentang 2 macam bahasa roh itu. Oke? Kita lihat, sekarang sudah jelas. Tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus adalah bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Ini pengalaman Saulus kok. Nah, pengalaman Saulus ini, kenapa kita tidak berani percaya dan mengimani? Berikut ini kita akan saksikan sebuah video kepenuhan Roh Kudus. Namun sebelum kita melihat terlebih dulu, kita lihat ulang ayat yang menekankan tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus ada 2 gejala, yaitu bisa dilihat dan bisa didengar. Saya baca ulang, Kisah Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, badannya bisa dilihat karena badannya bergetar atau bergoyang, bisa didengar karena otomatis dia bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, ini saya alami Bapak Ibu. Saya sudah dipenuhi Roh Kudus puluhan tahun yang lalu, sampai hari ini tetap ada Bapak Ibu. Jadi ketika saya berdoa, badan saya bisa bergetar dan saya berbahasa roh. Nah, ternyata ketika saya mengajarkan kepada jemaat seperti yang saya dapatkan petunjuk dari ayat-ayat Alkitab, ketika saya tumpangi tangan jemaat saya, mereka juga alami Bapak Ibu. Badan mereka tiba-tiba bergetar atau bergoyang, lalu mereka bisa berbahasa roh. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, ketika orang dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh, badan bergetar, 100% kesadaran tidak hilang, tidak jatuh rebah, berguling-guling, histeris, tidak. Roh Kudus itu aman dan tertib. Nah, perhatikan video ini, perhatikan kedua gejala tersebut, dan di ujung dari video itu saya ada bunyikan lonceng kecil, kring, tanda bukti doa selesai, dan serempak semua berhenti Bapak Ibu, karena memang Roh Kudus tidak akan menguasai dan mengendalikan kita. Roh Kudus bekerja sama dengan roh kita. Oke? Nah, inilah bedanya roh jahat dengan Roh Kudus. Kalau roh jahat menguasai Anda, Roh Kudus tidak menguasai Anda. Oke? Nah, kita akan lihat video ini. Nah, setelah nonton video ini, kita akan istirahat. Oke? Sambil nonton mungkin kita tutup dulu dalam doa ya. Setelah itu Bapak Ibu istirahat, kita doa dulu. Bapa di surga, terima kasih penyertaan-Mu hari ini. Kami sudah membahas sesi yang ketiga, dan ini sesi yang sangat penting karena sesi ini menjelaskan tentang tanda-tanda atau gejala orang dipenuhi Roh Kudus, supaya kami bisa memahami tentang bagaimana sesungguhnya orang dipenuhi Roh Kudus. Dan hari ini kami menemukan jawaban, ada 2 gejala yang paling nyata, bisa dilihat dan bisa didengar. Bisa dilihat, orang yang dipenuhi Roh Kudus badannya bisa bergetar atau bergoyang, dan bisa didengar, orang itu otomatis bisa berbahasa lidah, glosolali. Dan pengalaman nyata ini ternyata masih juga kami alami ketika kami dipenuhi Roh Kudus. Kami rindu
saudara-saudari kami, para hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang juga mendengarkan penjelasan hambamu, mereka juga suatu saat bisa mendapatkan pengalaman Pentakosta, pengalaman langka di dalam Alkitab ini. Terima kasih Bapak. Setelah kami nonton video ini, kami akan beristirahat sejenak dan akan lanjutkan sesi yang keempat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, silakan lihat video ini. Silakan tim putar video ini.